Kids yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah memasuki tahun baru 2021. Hana menghimbau di tahun ini adik-adik akan lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang adik-adik harus lakukan waktu beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah beribadahlah dengan sungguh-sungguh, jangan sambil tiduran ya adik-adik ya. Karena kita menghormati Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja, kita harus hormati. Jadi waktu adik-adik beribadahlah dengan duduk rapi, pakaian rapi ya. Kalau bisa pakai sepatu yang rapi seperti waktu di gereja, meskipun ibadah online di rumah, tapi menghormati kehadiran Tuhan Yesus. Karena walaupun ibadah online, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita ya adik-adik ya. Itu yang pertama, ibadah tidak boleh sambil tiduran. Yang kedua adalah ibadah tidak boleh sambil makan. Jadi caranya sebelum beribadah dia harus sarapan dulu ya. Harus makan dulu supaya perutnya kenyang ya. Matanya terbuka, tidak ngantuk, dan tidak boleh sambil makan waktu ibadah. Selesai sarapan baru kita beribadah sama-sama. Yang ketiga adalah tidak boleh sambil bermain ya. Tidak boleh waktu adik-adik mendengarkan firman Tuhan, meskipun kakak-kakak di gereja tidak melihat, tapi adik-adik sambil main, sambil lari-lari ke sana ke sini, sambil main mobil-mobilan, sambil ngobrol-ngobrol sama teman. Tidak boleh adik-adik ya, karena Tuhan Yesus, mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Adik-adik harus duduk manis di depan kamera, di depan HP, di depan handphone, atau apapun yang adik-adik pakai untuk online, dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tidak boleh dipotong ya adik-adik. Dan ikuti apa yang kakak katakan. Kalau kakak katakan amin, kita ikut amin di rumah. Kalau kakak katakan mari kita mendengar firman Tuhan, buka Alkitab, adik-adik buka Alkitab. Pasti Tante Hana percaya bahwa berkat Tuhan akan mengalir di tahun ini buat adik-adik dan buat seluruh keluarga. Amin adik-adik. Salam buat papa mama, salam buat semuanya. Tuhan Yesus berkati. Selamat beribadah. Hai adik-adik semua di rumah, ketemu lagi dengan Kak Putri dan Kak Delvi. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Kita melompat, kita menari buat Tuhan. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Kami menjadi anak yang duduk manis, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk, kita akan bergandengan tangan, kita ajak mama papa untuk memuji Tuhan. Kita ajak kakak-kakak kita dan adik kita di rumah. Oke? Kau temanku dan ku temanmu.
gunung, kita akan menyelam, kita akan naik perahu bersama dengan mama, papa, dan kakak-kakak. Yeay! ada, betul? Amin. Kita bersuka karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke? Mari kita menyembah Tuhan. Kita semua duduk yang cantik karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita duduk yang ganteng-ganteng, duduk semua. Gak boleh ada yang makan, gak boleh ada yang main sendiri, gak boleh yang tidur-tiduran. Siapa tuh? Ya, semuanya harus duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita menyembah Tuhan. Sikap yang cantik dan yang ganteng, oke? Kasih yang terbaik buat Tuhan. Yesus
bersama dengan kami. Kami bersuka sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, biar kami menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan. Kami semua duduk manis, dan Tuhan memberkati setiap kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita kembali lagi saat ini akan mendengarkan bersama-sama cerita dari Alkitab. Adik-adik sudah siap ya? Seperti tadi Tante Hana katakan, bahwa adik-adik sudah dalam keadaan siap, tidak tiduran, tidak makan atau tidak bermain. Oke, hari ini Kakak Anita akan bawakan cerita buat adik-adik yang akan diambil dari Lukas 11. Nah, adik-adik, hari ini karena kita masih ada dalam suasana tahun baru ya. Kita memasuki tahun 2021. Jadi ketika kita memasuki tahun baru ini, hendaknya kita bersama-sama menjalaninya atau memulainya dengan banyak-banyak berdoa. Kakak Anita percaya dan yakin adik-adik Karis Kids semuanya pinter-pinter berdoa dan suka berdoa. Nah, Kakak Anita mau kasih tahu ya. Nanti adik-adik dengar ya apa yang Kakak Anita mau lakukan. Adik-adik bisa tebak ya apa yang mau Kakak Anita lakukan. Oke? Tunggu sebentar ya. Hayo, suara apa itu tadi? Wah, hebat, hebat. Semuanya bisa jawab. Itu suara ketok-ketok. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Ih, adik-adik tahu nggak? Ternyata suara tok, tok, tok itu bisa juga loh kayak disamain ya. Kalau adik-adik kayak disamain juga dengan doa. Karena apa? Karena waktu kita ketok-ketok, permisi, tok, 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 permisi. Nanti dari dalam rumah ada yang jawab, siapa ya? Atau dari mana? Atau silahkan masuk. Welcome. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik, contoh misalkan adik-adik pergi ke suatu rumah, misalkan rumah teman, rumah saudara. Adik-adik ketok-ketok. Dibukain nggak? Iya, kalau ada orangnya pasti dibukain. Nah, sama seperti, atau mungkin misalkan ketika kita ketok-ketok, teman kitanya lagi tidur, atau saudara kitanya lagi tidur. Kita akan ketok-ketok terus sampai orang yang di dalam rumah itu bangun. Benar kan? Nah, itu sama juga dengan berdoa atau doa. Oke, adik-adik nanti boleh sama mama papa atau sama kakak-kakak yang udah bisa baca Alkitab. Nanti adik-adik buka ya di Lukas 11, 1 sampai 13. Ya, nanti adik-adik di situ lihat hal berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi hari ini Kakak Anita mau baca cuma yang satu ayatnya, yang ayat 9. Adik-adik semua dengar ya. Oke, Kakak Anita bacain ya dari Lukas 11 ayat 9. Ini ayat the best kita atau ayat mas kita. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu. Ingat, akunya siapa? Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, anak-anak Karis Kids, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tuh adik-adik, luar biasa kan yang Tuhan Yesus bilang. Itu kalau kita lagi mau minta sesuatu sama Tuhan, kita harus sungguh-sungguh doanya. Pasti Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Orang Tuhan bilang kok, ayo cari nanti kamu dapet. Ayo minta gitu. Atau ketok nanti kamu akan dibukakan. Nah, di Lukas ini adik-adik ada cerita gini. Contohnya seperti ini. Ini malam-malam misalkan ada satu rumah datang ke rumah tetangganya. Dia ketok-ketok. Dia ketok-ketok lagi. Dia ketok-ketok lagi. Keluar tetangganya. Ada apa? Dia bilang,
ibu tolong dong, teman saya dari luar kota, dari jauh. Misalkan adik-adik rumahnya di Kebon Jeruk, itu loh yang dari Tangerang mau datang ke rumah saya. Tapi saya lagi nggak punya uang, saya nggak punya makanan, saya nggak punya persediaan. Boleh nggak saya minta? Bilang begitu. Terus adik-adik, ayo tetangganya kasih apa enggak? Kalau dia mintanya dengan sungguh-sungguh, dia mintanya berulang-ulang, pastikan tetangganya akan kasih ya. Oke, tuh, nih bawalah supaya kamu bisa menjamu teman kamu atau kamu bisa menjamu saudara kamu. Nah, itu juga sama dengan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau sesuatu, jangan dulu langsung ke mama papa, langsung aduh pengennya pengennya cepet-cepet, pengennya buru-buru. Nah, misalkan contoh, adik-adik mau sepeda. Mama, itu teman-teman udah beli sepeda, aku mau dong sepeda. Papa, aku mau dong sepeda. Teman-teman udah punya sepeda. Mungkin satu kali papa bilang, iya nanti. Tapi pasti adik-adik karena mau sepeda itu, nggak berhenti-berhenti kan ngomongnya. Langsung minta lagi. Akhirnya dikasih nggak? Betul, dikasih sama papa mama, dibeliin sepeda baru. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan papa mama kita aja yang ada di dunia ini selalu memberi apa yang kita mau, tapi dalam tanda bahwa itu bermanfaat juga buat adik-adik. Kan kalau adik-adik bisa naik sepeda, adik-adik bisa sekolah, mungkin naik sepeda kalau rumahnya dekat dengan sekolah. Atau adik-adik bisa olahraga, itu kan bermanfaat. Jadi papa mama masih kasih kan. Nah begitu juga Tuhan Yesus kita. Adik-adik Tuhan Yesus minta kalau berdoa itu nggak jemu-jemu. Nggak jemu-jemu artinya aduh nggak ntar doa, ntar iya. Ntar makan berdoa, mau tidur lupa. Atau mau tidur berdoa, besok mau makan nggak berdoa. Nah, Tuhan Yesus bilang, anak-anak itu semuanya juga harus berdoa sungguh-sungguh. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau pergi sekolah berdoa, berdoa untuk papa mama, berdoa buat teman-teman. Bahkan tadi adik-adik lihat kan di awal bahwa ada teman-teman kita yang berdoa buat Indonesia. Ada yang berdoa buat virus corona. Ada yang berdoa buat mama papa. Nah, karena situasi kita belum normal, bukan hanya di negara kita, negara-negara lain juga belum normal. Tapi percayalah, doa adik-adik semua didengar oleh Tuhan. Doa semua anak-anak di dunia ini didengar oleh Tuhan. Jadi nanti Kakak Nita akan berdoa buat adik-adik semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi Kakak Nita mau kasih pengumuman nih sedikit. Adik-adik untuk mulai dari minggu ini kasih tahu ya mama papa, koko cici, kasih tahu bahwa mulai minggu ini Kakak Nita juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain menunggu foto dan video adik-adik. Foto apa kak? Video apa kak? Nah, ketika adik-adik ibadah online Kariskit, adik-adik minta tolong papa mama ya suruh fotoin. Nah, itu dapat poin. Poin pertama. Poin kedua adalah ayat Mas hari ini akan direkam. Seperti video itu ya. Jadi misalkan kayak tadi Kakak Nita kasih di Lukas 1 ayat 9 itu akan adik-adik perkatakan dengan lengkap. Nanti di videoin, dikirim ke Kakak Nita. Itu dapat poin kedua. Nah, poin ketiga, mulai bulan Februari akan ada kreativitas buat adik-adik. Itu akan menambah poin. Jadi, ada poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah, poin-poin itulah yang akan dikumpulkan adik-adik untuk nanti pada akhir tahun guru-guru atau kakak-kakak sekolah minggu akan mencatat berapa banyak poin yang adik-adik miliki. Dari situlah adik-adik akan mendapat hadiah. Jadi ayo semangat ya. Jadi kita sama-sama kita mengejar poin. Selain mengejar poin, Tuhan Yesus senang karena adik-adik rajin ibadah dan adik-adik rajin baca Alkitab. Ingat,
ayat emas kita pada hari ini Lukas 11 ayat 9 ya. Adik-adik harus hafal ini ya, seperti di bawah ini ditulis, adik-adik harus ingat. Yuk, Kak Kanita berdoa buat adik-adik ya. Lipat tangan, bangkit berdiri, semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Kita siap semua? Lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kembali kami boleh ibadah online lagi untuk minggu yang kami lewati di tengah-tengah minggu pada bulan Januari ini. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu, penyertaanmu bagi semua anak-anak Kariskit dimanapun berada, juga papa mama mereka, juga kakak dan adik-adik mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, mulai hari ini adik-adik Kariskit, anak-anak Kariskit akan lebih lagi belajar berdoa kepada Tuhan. Dalam meminta apapun, hanya Tuhanlah yang menjadi utama mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Adik-adik puji Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus lindungi presiden kita Tuhan dan pemerintah kita Tuhan dan berkati mereka Tuhan, lindungi Indonesia Tuhan dari COVID-19 Tuhan, lindungi Tuhan supaya tidak ada perang Tuhan, supaya tidak ada yang melawan Tuhan. Kalau Yesus kita kami berdoa ya amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Noel berdoa buat papa mama supaya sehat dan umur yang panjang. Noel juga berdoa buat papa mama anak-anak Indonesia supaya lancar rezekinya dan terjauhi oleh COVID-19. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, Nino berdoa untuk teman-teman yang sedang belajar online di rumah. Semoga Tuhan memberi kepintaran dan kecerdasan yang lebih rajin belajar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.